Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey viewers, selamat pagi, siang, dan sore. Kembali lagi ke channel saya Bincang Ruang Tamu. Terima kasih sebelumnya untuk para viewers nih yang udah mendukung channel ini dengan menonton sampai selesai ya. Subscribe, like, dan share-nya. Alhamdulillah, semoga dukungan dan supportnya bisa membuat channel ini jauh lebih besar, jauh lebih berkualitas, dan jauh lebih baik. Oke viewers, masih di bincang seputar kanker. Banyak hal-hal menarik di sekitaran kanker nih, ya, baik mitos ataupun fakta. Tapi saya kali ini akan membahas dan membincangkan yaitu metode pengobatan alternatif atau herbal, di mana kita sering ya banyak orang yang terdiagnos kanker, terus berobat alternatif. Stay tune sampai selesai, tonton, semoga bermanfaat ya, karena banyak informasi yang akan kami sampaikan dan mudah-mudahan itu bermanfaat. Viewers, masih dengan bintang tamu yang sama, ya, masih dengan penjelasannya yang epic. Saya panggilin nih, kebetulan udah ada nih, Ibu Hera. Silakan Ibu Hera. Capek ya, Bu Hera ya, jauh-jauh datang ke sini. Terima kasih sebelumnya. Waalaikumsalam. Bu Hera, ini tadi udah saya singgung ya, bahas tentang pengobatan herbal nih, ya, herbal, karena di masyarakat kita ini kan masih banyak ya pengobatan alternatif, ya, karena jujur untuk berobat kanker itu kan nggak butuh uang yang nggak cukup uang yang sedikit. Oke, banyak dari viewers saudara-saudara kita ini yang pengobatan alternatif. Nah, sebenarnya pengobatan, sorry agak ini ya, viewers jelimet. Pengobatan alternatif itu sebenarnya ada nggak sih? Maksud saya diakui nggak kemajuannya? Oke, jadi pengobatan alternatif ya atau enggak, dengan senang hati saya bilang iya, diakui. Alhamdulillah. Diakui. Ya, oke. Cuman mungkin nanti kita ngebahas nih yang diakui itu yang seperti apa pengobatan alternatifnya. Ya. Iya. Lebih detailnya gitu, viewers. Lebih jelas ya. Oke. Kebanyakannya pengobatan alternatif kan biasanya itu datang dari daerah timur ya, belahan dunia bagian timur ya, dengan Asia, kebiasaan, terus apa sih namanya, turun-temurun dan lain sebagainya. Sedangkan kedokteran itu kan kebanyakan mengadop dunia belahan barat nih, ya, adopsi ke sana, kiblatnya ke sana. Terus gimana sih cara ketemunya gitu? Satu kubu timur, satu kubu barat gitu ya, berseberangan banget, tapi iya memang akhirnya ketemu sih. Jadi kubu barat pun ya kita bisa bilang itu mewakili ya, mewakili dunia sains atau medis kali ya, sudah mengakui bahwa beberapa pengobatan alternatif yang memang kebanyakan itu dari Asia itu berguna gitu kan. Makanya mereka pun membagi nanti untuk beberapa jenis nih pengobatan alternatif. Nah, sementara dunia timur nih yang banyak banget punya pengobatan alternatifnya, itu juga kalau misalnya mengklaim harus diikuti oleh evidence base. Jadi basic dan terbukti ya, harus berbasis bukti sains tentu saja gitu. Nah, jadi seperti itu akhirnya ketemu gitu kan, antara timur dan barat. Nah, saat ini tadi yang saya sempat singgung, untuk pengobatan alternatif sendiri bagi beberapa kategori ini. Nah, kalau barat itu mereka sudah punya istilah baru, namanya adalah CAM. Singkatan dari Complementary and Alternative Medicine. Sebentar. Jadi CAM itu pengobatan alternatif ya, yang digunakan untuk membantu mengatasi efek dari kanker ya, kalau salah.
Iya, jadi Jadi artinya bukan obat utama. iya, jadi untuk yang camp ini saat ini ya statusnya baru bisa masuk ke kategori membantu mengatasi efek samping pengobatan, khususnya pengobatan kanker ya, yang ya kita sama-sama tahu lah ya, pengobatan kanker itu cukup menguras tenaga, cukup membuat pasiennya juga stres, mual, pusing segala macam berasa. Nah, efek-efeknya tuh. Ya. Nah, si CAM ini, Complementary Alternative Medicine ini masuk sebagai komplement atau tambahan gitu kan, pelengkap supaya efek samping dari obat utamanya, terapi utamanya itu berkurang. Nah, jadi seperti itu. Kok statusnya komplement ya, Bu? Tambahan. Statusnya komplementari itu kan tambahan ya? Kalau statusnya seperti itu. Iya, belum jadi obat utama ya. Oh iya, gitu. Ya, memang tadi. Tapi kan obat pendukung kan? Nah, itu tadi. Jadi data scientific, evidence based itu sampai saat ini terkait sama obat alternatif ya, pengobatan alternatif itu masih sangat sedikit. Nah, salah satu lembaga kesehatan di Amerika tadi yang saya bilang itu namanya NIH, NCI. NIH. Ya, NIH. NCI. 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 Ya. Jadi NIH under NCI. Oke. Oke, singkatan. Nanti saya tulis di bawah. Nah, memang lembaga ini banyak sekali mengkoordinir uji klinis. Nah, mereka membuka pintu selebar-lebarnya nih untuk mengadakan uji klinis pengobatan alternatif. Jadi kalau gitu klaim obat herbal yang bisa menyembuhkan kanker itu mitos apa fakta? Obat herbal yang mengklaim ya bisa menyembuhkan kanker. Kita sekarang saya mengajak viewers untuk berpikir rasional ya. Kalau ada klaim-klaim seperti itu. Gitu. Nah, apalagi kalau kita bicara mengenai kanker nih. Kan kita sama-sama tahu ya yang namanya kanker itu berpacu dengan waktunya. Untuk pengobatan pastinya. Gitu kan. Jangan sia-siakan waktu gitu dengan ya mencoba-coba gitu kan obat herbal yang klaimnya masih katanya. Ya, berdasarkan katanya, bukan berdasarkan medical data. Gitu. Nah itu jadi kayak katanya itu tolong hati-hati saja karena yang namanya obat atau terapi lah ya, bukan obatnya ya, prosedur medis pun gitu kan. Ketika sudah masuk untuk dipergunakan untuk pasien, itu sudah mengalami yang namanya uji klinis. Pastinya. Uji klinis, dan uji klinisnya itu nggak satu kali loh. Iya, pasti berulang-ulang. Ada nggak fase mungkin. 1, fase 2, fase 3. Ada fase-fase. Iya, nah sekarang kalau misalnya obat herbal, ada yang mengklaim, atau apapun lah ya, nggak hanya obat herbal sih, misalnya pengobatan alternatif lain lah ya, gitu kan, baik itu prosedur atau apapun gitu kan, itu lihat apakah bagaimana status uji klinisnya, gitu, apakah sudah dilakukan. Nah, kalau yang namanya data laboratorium, kita tuh bicaranya uji preklinis. Uji preklinis. Iya, itu maksudnya praklinis. Gitu. Nah, jadi itu viewers tolong bedakan. Kalau penelitian masih di laboratorium, itu praklinis. Kalau dari praklinis itu, kalau misalnya udah lulus nih, baru uji klinis. Ke pasien langsung. Paham ya sekarang viewers? Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi hati-hati kalau proses terapi. Ya, sebaiknya kalau kita berobat ke dokter itu kan untuk kesehatan kita ya, nggak ngaruh, dokter cuma membantu. Jadi butuh kejujuran, ya, butuh apa adanya. Jadi bicarakan sama dokter, apa sih pengobatan alternatif apa aja yang udah kita lakukan, benar ya sih? Ya, jadi betul. Jadi pengobatan alternatif itu apa sih? Oke, jadi memang benar banget. Apapun pengobat, kalau misalnya kita dalam perawatan medis ya, apapun pengobatan alternatif yang kita sedang lakukan, sedang kita minum,
tolong bicarakan dengan dokter. Pasti sampaikan. Nah, yang kategori pengobatan alternatif itu apa aja sih? Ada beberapa kelompok nih. Yang pertama itu kelompok yang dibilang terapi pikiran dan tubuh. Pikiran dan tubuh itu itu lebih ke misalnya meditasi, kemudian pernapasan gitu kan. Contohnya mungkin tahu lah ya semua yoga. Gitu kan, tai chi. Itu bagian dari pengobatan ya, aturan nafas ya. Pikiran dan tubuh nafas, tuh supaya rileks. Relaksasi. Iya gitu. Yang kedua kategori produk alternatif itu adalah produk-produk biologis. Nah, berbasis biologi. Ini masuk herbal tadi ya, maksudnya ke sini gitu kan. Nah, dan juga kayak suplemen, jenis-jenis makanan itu masuknya ke sini. Terus yang ketiga itu adalah bilangnya nih kelompoknya alternatif manipulasi tubuh. Manipulasi tubuh itu jadi tubuhnya kayak gimana tuh? Tubuhnya dimanipulasi. Contohnya sih langsung aja nih saya kasih contoh. Misalnya refleksi. Terus kemudian ya ngerti kan, jadi kayak dimanipulasi gitu kan, terapi pijit gitu. Belum, itu belum masuk situ. Gitu. Pernah dengar chiropraktik nggak? Chiropraktik ya. Itu juga itu termasuk situ ya. Nah, kelompok di sini nih memanipulasi tubuh si pasien sendiri. Gitu. Ada lagi sekarang kelompok yang penyembuhan energi. Sinar. Pakai energi vital. Enggak. Contohnya pernah dengar Reiki nggak? Reiki. Iya. Viewers pernah dengar nggak Reiki? Kita dengerin sama-sama aja ya. Saya sih pernah dengar juga, tapi belum pernah melakukan ya, gitu kan, Reiki, gitu kan. Itu sebetulnya pakai energi alam, gitu kan. Nah, terus ada lagi nih, yang tadi kamu bilang contohnya, akupunktur. Nah, itu tuh justru... Akupunktur. Nah, iya. Jadi justru itu salah satu contoh dari kelompok terakhir yang dibilangnya ini holistic care. Holistic care. Ini justru, nah contohnya... Paham ya, viewers ya. Akupunktur biasanya kan itu juga keseimbangan holistic care, yin and yang segala macam lah gitu. Terus, kalau di India namanya Ayurvedic. Itu kayak mengkombinasikan antara meditasi, yoga dan jenis-jenis diet tertentu lah. Jadi yoga dan diet. Jadi pengobatan alternatif tadi kan lebih banyak yang alami ya, yang apa sih? Biologi, energi, dan lain sebagainya itu kan. Berarti aman dong. Ya, viewers. Kan aman dong, ya kan, dari biologi, dari apalagi itu tadi, dan lain sebagainya itu. Pemanfaatan energi. Oke, nah. Aman nggak tuh? Alami belum tentu aman. Kategori amannya itu kan karena kita melihatnya ini pasien sedang dalam pengobatan kan. Nah, kenapa saya bilang alami belum tentu aman nih di sini gitu kan? Karena kan kita asumsikan orang ini, pasien ini sedang dalam pengobatan medis ya. Nah, berarti kan menerima terapi-terapi medis nih. Oke. Nah, jadi belum tentu aman. Kenapa? Karena faktor interaksi. Nah, dengan obat medis tadi. Contoh misalnya ada tanaman tertentu yang justru meningkatkan efek obatnya. Gitu. Takutnya malah nanti jadi efek obatnya meningkat. Provokator lagi ya kemarin ya. Provokator tuh batu. Contohnya kerusuhan di dalam tubuh. Nih contohnya tanaman yang meningkatkan efek obat itu yang cukup terkenal namanya sisandra. Jadi ini si tanaman ini bentuknya buahnya cantik banget. Jadi dia si sisandra ini dia justru menurunkan metabolisme tubuh si pasien, gitu kan? Metabolisme tubuh si pasien itu. Nah sementara si pasien ini kan sedang dikasih obat nih. Nah jadi si obat-obatnya sendiri menjadi tidak aktif karena metabolisme tubuhnya itu kan diperlambat ya sama si sisandra ini. Nah ketika si pasien ini efek sisandranya hilang,
Nah, obat udah numpuk nih yang nggak aktif jadi aktif semua. Oh, metode ya berarti itu ya. Jadi Salah satu akhirnya metode. kan overdosis gitu Overdosis. kan. Padahal sebetulnya dosisnya benar, tapi karena ditahan Oh, aktivitasnya. ya, oke. Ketika si Sandranya efeknya hilang, dia aktif semua gitu Aktif semua. kan. Yang dikhawatirkan kan efek sampingnya juga Oh, betul. sama. Ya. Paham. Bahaya tuh ya, lebih bahaya. Nah, kalau itu adalah meningkatkan efek obat, satunya lagi menurunkan efek obat. Menurunkan efek obat, ini salah satu jenis tanamannya juga namanya keren banget. St. John Wort, SJW. Kayak merek ini ya, tas ya. St. John Wort. St. John Wort, oke. Pokoknya disingkatnya SJW, jadi kalau misalnya viewers coba browsing gitu kan. Obat aja branded tuh. Branded obat. Nah, ini kalau yang St. John Wort itu justru meningkatkan efek. Oke. Jadi ngebangunin malah ya. Bangunin efek. Gitu. Nah, itu kan dikhawatirkan juga ya sama gitu kan. Nanti efek sampingnya segala macam juga jadi ini. Nah, saya juga pernah dengar nih, viewers juga pernah dengar mungkin. Keladi tikus. Itu terkenal banget. Nah, keladi tikus itu kan katanya tanaman asli itu ya, Indonesia. Pure Indonesia, lahir dan besar di Nusantara tercinta Indonesia ini. Namanya keladi tikus. Iya. Itu katanya menyembuhkan kanker tuh. Itu mitos fakta, benar gak sih? Oke. Sekali lagi ya viewers ya, kuncinya ini ya, klaim tersebut. Kita mulai belajar berpikir kritis, jangan sampai katanya ya. Apalagi tadi semuanya harus ada bukti. Harus ada pengesahan juga dari apalagi kalau kanker gitu. Ya, nggak main-main itu. Nggak kaleng-kaleng tuh sakit. Iya. Misalnya masih stadium awal, tapi terus udah gitu diobatinnya nggak sabar, mau buru-buru sembuh, tapi nggak sabar. Oke, semua orang juga mau buru-buru sembuh, tapi mestinya dengan SOP ya, prosedur yang benar. Datang ke dokter, cek, jujur, kita melakukan alternatif apa saja, terbuka, jadi gampang diagnosa dan insya Allah dapat penyembuhan dan terapi yang kayak kemarin kita sebut, terapi yang benar, yang baik. Nah, balik lagi nih, yang si keladi tikus ini. Iya tuh. Kenapa? Biang nggak sih tuh? Biang keladi tikus BKT. Iya. Just kidding. Keladi tikus, saya akuin banyak penelitiannya. Oke. Sebagai berpotensi sebagai obat kanker. Kalau yang nggak tahu bentuknya gimana, nanti saya kasih view di sini. Berpotensi sebagai obat anti kanker, iya. Tapi lagi-lagi efek. Kita ini. Ada efeknya nggak? Bentar dulu. Oke, nggak sabar viewers. Kita lihat nih hasil penelitiannya udah sampai sejauh mana. Lagi-lagi masih preklinis, masih di laboratorium. Masih terus diuji coba ya? Iya, ingat viewers ya, kalau misalnya uji penelitiannya masih skala laboratorium, itu biasanya masih skala di kultur sel atau di hewan uji, di mana ketika diterapkan ke manusia, itu kan beda banget. Tubuh kita itu sangat kompleks. Belum nanti berinteraksi dengan obat lain, berinteraksi dengan makanan, berinteraksi dengan segala macam suplemen dan aktivitas kita. Itu banyak banget interaksi dengan tubuh kita. Belum lagi nanti misalnya dikombinasikan dengan obat yang lain gitu. Nah itu. Jadi kalau misalnya ada klaim, contoh yang kamu tanya kan keladi tikus ya. Apakah udah ada penelitian klinisnya? Yang mensahkan. Jangan uji preklinis saja, klinisnya. Uji klinis harus, karena setelah preklinis itu ya pastinya ada uji klinis. Uji klinis selesai. Iya. Tapi jangan pas di tengah langsung diklaim dan bisa menyembuhkan, itu sugesti. Ya ada penelitian benar. Preklinis. Namanya tetap preklinis, belum menjadi klinis, viewers. Jadi sabar. According tadi yang kamu sebut ya, tubuh manusia sangat rumit, bentuknya juga bisa mengobati tubuh sendiri. Kita belum pernah bersyukur tuh tentang kesehatan waktu kita sehat. Allah tuh memberikan kita tubuh yang
sangat sempurna dengan cara kerja dan sistemnya ya, bisa menyembuhkan sendiri. Kita belum bersyukur. Tapi setelah sakit baru kita menyesal. Waktu sehat itu telah menyia-nyiakan waktu, nggak mau berobat, nggak mau cek, nggak mau konsultasi. Semoga ada baiknya apa yang kita sampaikan kali ini. Terus tetap bersugesti bahwa hidup sehat itu bukan opsional, tapi harus. Untuk yang terakhir, Bu Hera. Oke. Dari saya sebagai penutup buat viewer semua, tadi sudah disampaikan, kalau tidak sekarang, kapan lagi kita akan memulai hidup sehat? Jika dari antara viewers ini sedang dalam pengobatan, informasikan ke dokter segera alternatif apapun yang telah dijalankan, yang sedang dijalankan, telah dan sedang dijalankan bersamaan dengan pengobatan medis tadi. Informasikan semuanya, karena kan dokter juga nanti akan memberikan masukan, saran segala macam, gitu kan. Nah, untuk pengobatan alternatif dan komplementari tadi, mendukung ya. Saat ini statusnya hanya sebagai tambahan buat alternatif obat medis yang utama. Itu. Jadi gitu viewers, jangan lupa bersyukur ya, jaga kesehatan yang baik, pola makan yang baik, pola hidup yang baik, aktivitas tubuh yang sesuai kemampuan, sesuai jadwal. Jangan terlalu kebanyakan tidur miring atau mager. Dan satu lagi, tetap cintai keluarga. Oke, viewers, konten kali ini cukup sekian. Semoga apa yang dijelaskan oleh Ibu Hera ini semoga bermanfaat untuk viewer yang membutuhkan masukan tentang obat alternatif herbal ya, Bu Hera. Oke, pemirsa, jangan lupa subscribe, di like, di share. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang Ruang Tamu. Bye.